Assalamualaikum sahabat belajar. Salam sejahtera untuk kita semuanya dimanapun kita berada. Kita kembali lagi di Vidai Channel, channel dunia para sahabat belajar. Sahabat belajar yang saya kagumi, dimanapun kalian berada, mohon maaf sebelumnya video pembelajaran kita hari ini agak sedikit berbeda suasananya. Saya ambil tema outdoor supaya agak berbeda dengan video-video pembelajaran sebelumnya. Saya sengaja mengambil tema outdoor, sekaligus saya mencari sesuatu yang baru atau hal-hal yang baru untuk mencari tahu ada cara lain nggak sih sebenarnya supaya saya bisa menampilkan atau menyajikan video-video pembelajaran kepada sahabat belajar yang lebih mudah dipahami atau lebih sederhana. Untuk itu pada video pembelajaran kali ini saya ambil tema outdoor. Semoga dengan berganti tema ini tidak mengurangi suasana hati belajar para sahabat belajar semua. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang subjek dan to be beserta jenis-jenis subjek dan to be tersebut. Bagi para sahabat belajar yang belum menonton video pembelajaran to be dan subjek beserta jenis-jenisnya part 1, kemudian video pembelajaran part 2, silakan sahabat belajar menonton agar video pembelajaran kita kali ini nyambung dengan video-video pembelajaran yang sebelumnya yang sudah saya share. Linknya sudah saya tuliskan di link deskripsi. Jadi sahabat belajar tinggal klik dan tonton. Dan bagi teman-teman atau sahabat belajar yang sudah menonton dan terus mendukung channel ini, saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Tanpa kalian channel ini tidak bermanfaat, karena tidak ada yang mau belajar lagi bahasa Inggris alias tidak ada yang mau nonton. Baik sahabat belajar, di video ini saya akan membahas dua pembahasan sekaligus. Apa itu? Yang pertama adalah contoh kalimat negatif atau kalimat menyangkal. Dalam bahasa Inggris itu disebut kalimat negative sentence, kalimat negatif. Kemudian pembahasan yang kedua adalah contoh kalimat tanya atau interrogative sentence. Yuk kita langsung ke inti pembahasannya. Intronya tidak perlu lama-lama ya sahabat belajar ya. Ini dia layar kebanggaan kita. Apa kabar sahabat belajar dimanapun berada? Semoga dalam keadaan sehat dan terus semangat belajar untuk mengasah bahasa Inggris. Amin. Baik, kita akan langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu contoh kalimat negatif atau kalimat menyangkal atau negative sentence. Seperti biasa, saya tampilkan terlebih dahulu rumus kalimat negatifnya agar mempermudah kita dalam menyusun kata demi kata. Rumusnya adalah subjek plus to be plus not plus adjective atau adverb atau noun dan lain-lain. Nah, ini adalah rumus yang akan kita jadikan patokan atau panduan untuk kita membentuk atau menyusun kalimat negatif atau negative sentence. Baik, kita langsung ke contoh yang pertama. She is not clever. Dia perempuan tidak pintar. Nah, subjeknya she itu sudah pasti to be-nya adalah is. Seperti
video pembelajaran yang sudah saya share sebelumnya ya sahabat belajar. Jadi saya tidak perlu lagi tampilkan kolom atau tabel subjek plus to be-nya lagi. Karena saya yakin sahabat belajar sudah paham. Setelah to be ini ada kata not. Not ini adalah inti untuk menyatakan kita tidak atau menyangkal suatu kalimat. Seperti halnya jika ada orang lain bertanya kepada kita. Orang lain itu bertanya, apakah kamu orang kaya? Tidak, saya bukan orang kaya. I am not rich. She is not rich. Nah, di sini artinya dia perempuan tidak pintar. She is not clever. Ya, seperti itu ya sobat belajar ya. Ada tambahan not setelah to be itu sebagai tanda bahwa kita menyangkal. Atau ini disebut kalimat negatif ya. Ada kata not, kalau sudah kata negatif berarti kan tidak. She is not clever, dia tidak cerdas, dia tidak pintar. Kemudian di bawahnya ada contoh, he is not Benny, dia bukan Benny. Ya sudah jelaskan sahabat belajar, setelah to be pasti ada kata not. Ini adalah ciri-ciri kalimat negatif. Setelah to be ada kata not. Dia laki-laki bukan Benny. Ya. Nah. Yang ketiga ada I'm not at home. Saya tidak ada di rumah. Saya tidak ada di rumah. I'm not at home. Tetap harus sesuaikan dengan rumus atau panduan yang sudah saya tampilkan di atas. Ada kata not setelah to be. I am not at home. Kemudian contoh berikutnya, we are not journalists. Kita bukan wartawan. Kami bukan wartawan. It is not wild. Itu atau dia bukan binatang buas atau tidak binatang buas. Boleh. Kemudian contoh berikutnya ada I'm not a doctor. Saya bukan seorang dokter. Jadi di sini gambarannya sudah jelas ya sahabat belajar. Dari contoh yang saya tampilkan, sesuaikan dengan to be yang sudah saya berikan. Maksud saya sesuaikan dengan rumus yang sudah saya berikan di atas. Pasti ada kata not setelah to be. Ya, itulah semua contoh-contoh kalimat negatif atau negative sentence. Hanya saja ditambahkan not setelah to be untuk membedakan kalimat yang sering atau biasa kita ucapkan dengan kalimat menyangkal atau negative sentence. Mudah dipahami kan sahabat belajar? Tinggal sahabat belajar kembangkan lagi ya. Oke, untuk contoh berikutnya atau pembahasan yang kedua yaitu contoh kalimat tanya atau interrogative sentence. Nah, saya tampilkan terlebih dahulu rumusnya. Rumus kalimat tanya atau interrogative sentence yaitu to be plus subject plus bisa kata benda atau noun, bisa adjektif kata sifat, bisa adverb dan lain-lain. Ya. Nah, di sini perbedaannya adalah pada contoh pembahasan yang pertama itu subjek terlebih dahulu, tetapi untuk kalimat tanya maka kita menaruh kata to be di depan. Ya. Kita taruh kata to be di depan terlebih dahulu. Baik, kita terapkan rumusnya dalam contoh. Contoh yang pertama, is he clever? Apakah dia laki-laki pintar? Nah, ini kalimat menyatakan untuk kita bertanya kepada seseorang atau menanyakan sesuatu kepada orang lain. Jadi to be-nya ada di depan ya sahabat belajar, tidak seperti rumus-rumus yang sudah saya berikan sebelumnya, tetapi untuk kalimat tanya maka to be-nya harus kita
ucapkan dulu. To be-nya kita taruh di depan. Maka kita masukkan rumusnya di dalam sebuah contoh. Ya. Is he clever? Apakah dia laki-laki pintar? Nah, dari di sini to be-nya terlebih dahulu, kemudian barulah subjek, barulah kata sifat atau kata keterangan atau kata benda. Di sini contohnya, contoh yang pertama ini setelah subjek dia kata sifat. Ya. Clever, sifatnya cerdas. Ya. Clever artinya cerdas. Contoh yang kedua ialah is she rich? Apakah dia perempuan kaya raya? Ya, sudah sesuai dengan rumusnya, to be-nya di depan, kemudian subjek, kemudian rich ini kaya. Kaya ini berarti dia kata sifat. Is she rich? Kemudian contoh yang ketiga adalah are they at home? Apakah mereka berada di rumah? Kemudian contoh berikutnya, are you in the room? Apakah kamu berada di ruangan? Apakah kamu berada di dalam kamar? Boleh. Are you clever? Maaf, are you Calvin? Maksud saya, are you Calvin? Apakah kamu yang bernama Calvin? Ya. Semua contoh di sini adalah contoh kalimat bertanya atau menanyakan sesuatu kepada orang lain. Contoh terakhir ada are you an Indonesian? Apakah kamu orang Indonesia? Seperti itu ya, sahabat belajar. Jadi untuk contoh kalimat tanya atau interrogative sentence, rumusnya adalah kita menaruh atau menempatkan to be di depannya, kemudian baru kita taruh atau menempatkan subjek setelah to be. Kalau kita sudah memahami rumus, maka mudah untuk kita menyusun sebuah kalimat, sahabat belajar. Inilah yang namanya grammar. Kita berbicara bahasa Inggris sesuai dengan tata bahasa atau grammar. Kan tidak ada juga sebagian orang mengatakan jika dia bertanya tetapi tidak sesuai dengan rumus atau tata bahasa. Ada juga yang bertanya seperti she rich, she is rich. Dia kaya, tetapi nadanya menunjukkan dia bertanya, tetapi pertanyaannya tidak sesuai dengan tata bahasa. Perbedaannya adalah ketika orang bertanya dengan intonasi atau nada she is rich, betul nadanya bertanya, tetapi secara tata bahasa salah. Beda dengan is she rich, apakah dia perempuan kaya? Beda. Yang inilah contoh yang kedua ini adalah yang benar. Is she rich? Ya, itu ya. Nah, itulah sahabat belajar dua pembahasan kita yang sudah contoh-contohnya saya jelaskan tadi, yaitu contoh kalimat negatif atau negative sentence dan contoh kalimat tanya atau interrogative sentence. Semoga sahabat belajar dapat memahami ya, dan semoga bermanfaat. Amin. Sahabat belajar yang saya kagumi, itulah dua pembahasan kita di video ini, yaitu yang pertama adalah contoh kalimat negatif atau negative sentence, dan yang kedua adalah contoh kalimat tanya atau interrogative sentence. Semoga sahabat belajar dapat memahami ya. Jangan lupa asah terus pengetahuan bahasa Inggris sahabat belajar agar semakin fasih dalam berbahasa Inggris. Dan jangan lupa juga dukung terus channel ini agar semakin berkembang dan memberikan banyak manfaat kepada yang lain dengan cara klik tombol subscribe dan share video pembelajaran ini ke media sosial yang sahabat punya, ke teman-teman atau sahabat yang lain agar semakin banyak manfaat yang tersebar. Terus belajar, pantang menyerah. Sahabat, hidup itu seperti bersepeda. Kalau kamu ingin menjaga keseimbanganmu, kamu harus terus bergerak maju, kata Albert Einstein. Do not ever give up. The beginning is always the hardest. Jangan pernah menyerah. Memulai adalah hal yang tersulit. Suksema, matur nuhun, and thank you very much sudah menonton video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat.
tonton terus video-video pembelajaran selanjutnya di Vidai Channel. Wassalamualaikum, see you on the next videos.